Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma zidna iman. Allahumma zidna iman. Allahumma zidna iman. Wa Allahumma zidna ilman. Allahumma zidna ilman. Allahumma zidna ilman wal fahman wa rizqan halalan tayyiban kasiran mubarakan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rabb, segala puji hanya milik Engkau ya Allah. Tambahkan iman kami ya Allah. Tambahkan iman kami ya Allah. Tambahkan iman kami ya Allah. Tambahkan ilmu kami ya Allah. Tambahkan pemahaman kami ya Allah tentang agamamu ini ya Allah, tentang ayat-ayatmu ini ya Allah, tentang hukum-hukum agama kami ya Allah, hukum fikih, hukum usul fikih ya Allah. Dan tambahkan kepada kami rezeki yang halal lagi baik ya Allah, yang Engkau ridhoi ya Allah, yang banyak, yang berkah ya Allah, yang bermanfaat bagi diri kami, keluarga kami, masyarakat kami ya Allah, bangsa kami ya Allah Indonesia, dan negara kami Indonesia, dan dunia ini ya Allah ya Rabbal Alamin. Terimalah doa kami yang baik-baik saja ya Allah. Terimalah amal kami yang baik-baik saja ya Allah. Jangan Kau terima amal kami yang jelek, yang buruk. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kecil, dosa menengah, dan dosa besar ya Allah. Sampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang dengan tenaga, harta, bendanya untuk majunya umat Islam ini ya Allah, dan untuk merdekanya manusia di dunia ini ya Allah, dan mentauhidkan Engkau ya Allah, dan hanya mengharap ridhomu dalam setiap amal kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat, dan seluruh manusia yang mendengarkan suara saya pada channel Khairul Sukses ini, ada pesan dari ibu saya. Nak, memberilah dan berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 7 dan 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Yang artinya lebih kurang, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, berbuat kebaikan, bagi mereka balasan yang sebaik-baiknya. Bagi mereka balasan di sisi Rabb mereka, surga Adnan yang mengalir di bawahnya sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka juga ridho terhadap Allah. Yang demikian itu adalah balasan yang memuaskan. Ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 7 dan yang ke-8 ini
menggambarkan kepada kita bagaimana pesan ibu saya, nak, berilah orang lain, tapi mintalah balasan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kehidupan kita, apapun aktivitas kita, apalagi kebaikan-kebaikan amal soleh yang kita perbuat, pertama, kita niatkan hanya mencari ridho Allah. Begitu juga kita niatkan minta balasan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh ketika kita contohnya berbuat baik kepada orang lain dan kita minta balasannya, tetapi hanya kepada Allah. Jangan pernah memberi kebaikan kepada orang lain, tetapi orang lain itu yang membalasnya. Bahkan kita niatkan minta dibalas yang lebih banyak. Nah, ini tidak boleh. Nah, makanya ini namanya tidak boleh. Nah, jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, kalau ingin memberi, silahkan beri sebanyak mungkin kepada siapapun kebaikan. Boleh yang wajib kepada istri kita, anak-anak kita, tetangga kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Bahkan di dunia ini, buatlah kebaikan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Tetapi ingat, niatkan balasannya hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah minta balasan kepada orang tersebut. Ketika kita mau minta balasan kepada orang tersebut, pertama, akidah kita tergadai, sedangkan amal kebaikan kita tidak terima di sisi Allah. Makanya di akhirat kelak, itu ada di antaranya amal ibadah. Ketika kita berbuat kebaikan, kita niatkan ingin dibalas oleh orang lain, maka kita diminta oleh Allah, disuruh oleh Allah untuk meminta pahalanya kepada orang yang kita niatkan tadi. Nah, ini hati-hati. Jadi Bapak, Ibu, saudara dan saudari, boleh kita meminta balasan, tapi kepada Allah secara langsung. Contohnya, kita memiliki uang 100.000. Kita melihat di jalan-jalan ada orang yang membutuhkan, atau ada tetangga kita yang membutuhkan. Kita tahu itu. Sedangkan uang itu hanya satu-satunya milik kita. Mungkin. Atau kita lagi susah, kita juga butuh uang itu. Nah, ketika kita memberikan uang 100.000 itu kepada orang lain, baik orang di jalan atau tetangga kita atau saudara kita yang membutuhkan, jangan pernah kita berniat bahwasanya dia yang harus membalas uang 100.000 itu. Mungkin lebih banyak. Ini tidak boleh. Tetapi kalau Bapak Ibu minta balasan kepada Allah, insya Allah, nah ini yang diharuskan, malah dianjurkan. Jadi berbuat kebaikan, kita minta balas kebaikan yang lebih banyak, tetapi langsung mintanya kepada Allah. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insya Allah ini dibolehkan, malah dianjurkan, diharuskan kita berbuat yang demikian. Oleh karena itu, apapun kebaikan kita, amal soleh yang kita lakukan, selalulah berusaha untuk mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala di kalamullah, yakni Al-Quranul Karim, dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baik di dalam perkataannya, ketetapannya, dan perbuatannya. Dan berharaplah selalu minta balasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berharap sedikit pun kepada manusia. Karena yakin dan percayalah Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, dan siapapun yang mendengar suara saya, ketika kita minta balasan kepada orang lain, yang terjadi apa? Saya jamin, insya Allah pasti akan kecewa. Kenapa? Karena manusia juga membutuhkan bantuan. Karena manusia juga membutuhkan kebutuhan, banyak sekali kebutuhannya. Oleh karena itu, jangan pernah berharap sekali-kali kepada manusia, karena kita akan menuai kekecewaan, baik secara langsung dari manusia, apalagi kita akan menerima kekecewaan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kelak di yaumil mizan, di hari akhirat kelak, yaumil qiyamah, Allah langsung memerintahkan kita, mintalah balasan kepada orang yang kamu harapkan tadi.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga niat-niat kita, memberi pemahaman ilmu kita, memberikan kemudahan kita untuk berbuat kebaikan, dan senantiasa berharap hanya mencari ridho Allah dari setiap amal soleh yang kita lakukan. Dan kita usahakan mengikuti aturan-aturan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim kalamullah, dan begitu juga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW baik dalam perbuatannya, perkataannya, dan ketetapannya insya Allah. Jadi Bapak Ibu, nah ini adalah sebuah kaidah di dalam usul fikih, di antaranya. Jadi kita emang ketika berbuat kebaikan, amal soleh, itu landasan pondasi kita harus berharap mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga benar kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu diterima di sisi Allah sebagai amal kebajikan, kebaikan, dan insya Allah begitu juga balasannya. Minta langsung kepada Allah, baik balasan secara duniawi, mungkin kita berharap lebih banyak dengan kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, langsung minta kepada Allah. Apalagi lebih-lebih kebaikan yang kita harapkan, yakni kenikmatan di dunia dan kenikmatan di kubur. Mudah-mudahan setiap amal kebaikan yang kita kerjakan, berilah sebanyak mungkin, hanya berharaplah kepada Allah, itulah menjadi nikmat kita kembali kepada kita kelak di kubur. Dan insya Allah mudah-mudahan kebaikan-kebaikan, benih-benih yang kita tanam, benih-benih kebaikan ini, itu juga yang akan kita tuai kelak insya Allah kita nikmati di yaumil qiyamah, di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada di dunia ini di dalam surganya, surga Adnan insya Allah, atau surga Firdaus, atau apapun sesuai dengan amal soleh yang kita kerjakan insya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah ya Rabb, berilah kami kebahagiaan hidup di dunia ini ya Allah. Beri juga kami kenikmatan di kubur kelak ya Allah. Ya Allah ya Rabb, beri kami kebahagiaan hidup di akhirat ya Allah. Masukkan kami, keluarga kami, masyarakat kami di dalam surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan, jauhkanlah kami dari siksaan, dari mara bahaya, dari kesusahan hidup di dunia ini ya Allah. Dan jauhkanlah kami ya Allah dari siksa kubur ya Allah. Dan jauhkan kami dari azab neraka sejauh-jauhnya ya Allah. Terimalah doa kami ini ya Allah. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.